Jadi ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban tahunan yang kita lakukan oleh umat Islam, kita harus mengambil iktibar pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama itu adalah totalitas daripada kepatuhan dalam ketaatan dan ketakwaan oleh keduanya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim juga mendapatkan julukan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dalam menunaikan penyembelihan daripada hewan kurban pada waktu itu. Lalu yang kedua apa? Menjaga daripada kemuliaan manusia itu sendiri, bahwasanya tidaklah dibenarkan dalam hukum Islam dalam penyembelihan sesama manusia. Akan tetapi yang disembelih itu menurut syariat adalah hewan binatang yang disembelihkan pada waktu itu. Sehingga kenapa ketika hendak menyembelih anaknya tidak jadi, yang disembelih adalah 1 ekor kibas. Dan ingat, sesama manusia itu harus melakukan hal-hal kebaikan untuk saling menebarkan kebahagiaan satu dengan yang lainnya, bukan pada untuk saling memburuk-burukkan, saling berkontol-kontolkan dan lain sebagainya. Bila lagi kita mengambil pelajaran hal demikian, itulah menjadikan bagi diri kita untuk menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga apa? Daripada bentuk pengorbanan kita sebagai hamba terhadap pengorbanan harta, pengorbanan daripada benda, pengorbanan daripada ide waktu dan lain sebagainya, untuk benar-benar kita korbankan semuanya itu karena Allah. Bentuk taqarrubnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa, Bu? Kalau bisa kita ini sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sembelihlah daripada keegoisan dalam diri kita ini, ego daripada sifat-sifat kebinatangan kita. Sifat kebinatangan daripada diri manusia itu jangan sampai melekat semakin dalam pada diri kita. Hilangkan sifat kesombongan, hilangkan daripada sifat keangkuhan, hilangkan sifat keiri dengkian terhadap sesama kita. Karena kita ini masih ada juga sifat-sifat sombong pada diri kita, Bu. Pasti ada. Namun tinggal lagi kita ini ada mengingatkan. Yang sombong itu mana kakak. Makanya kalau ada kawan yang bangsa menasihati awak, bangsa mengingatkan kita, berarti kita itu diperhatikan. Tapi kalau tidak ada sampai saat ini orang menasihati kita, berarti orang tak memperhatikan kita, Ibu. Kalau orang mengingatkan kita dalam hal kebaikan, berarti orang itu memang senantiasa memperhatikan kita. Contoh, entahin aku kak iya. Setiap pengajian nampak aku salah, rambut kakak tajullah. Jangan pernah marah ibu. Iya, ya. Semuanya lupa aku tadi ketipu. Itu namanya dia mengingatkan kita tuh, berarti dia memperhatikan kita setiap saat. Tapi kalau yang namanya pun mereng pun jilbab ibu, bantu kau, udah kau salah. Itu namanya bu tak ada memperhatikan awak. Tolong dulu kakak, elokkan dulu jilbab kakak tadi aku tengok agak nang mereng. Takut aku pikir atau kakak tanah apa pula kau tanah satu. Luruskan. Iya. Jadi maaf ya kak, ya maaf ya kata pula. Jangan pernah marah kakak. Tapi mengingatkan itu pula bayar. Jangan pula di muka orang nih. Kedua, jangan pula di muka orang. Kalau muka orang berarti menjatuhkan harga diri itu. Itu kalau di muka orang itu menasihatinya itu ibu. Mau agaknya berhenti di tos desa. Asal yang jaga memang aja yang mempemalu ke tiap hari itu. Jadi kedua tatap muka kita. Saya jangan kakak ya. Lalu apa lagi? Kadang-kadang kawan kita mengingatkan kita.
tolong kos kaki kakak betul. Mana tahu contohnya ini. Ingatkan kos kaki kakak begitu. Tapi ingat menasihat orang ini jangan di muka orang ini. Kuncinya kita menasihat orang itu jangan di muka orang. Jangan di muka orang ini kalau bisa sendiri-sendiri. Kadang ada bang lupa kos kaki. Abah kak mana kos kaki kakak? Abah lupa aku jangan ada saya kamu di belakang. Sorry, mana tahu? Ya mana tahu? Tapi ingat ya kau bakasnya berjalan ya. Kau berjalan apa tahu kali kita gagal asal. Nota langkup gagal nama bakas. La ilaha illallah. Tapi perlu diingatkan. Mengingatkan itu bukan tanda dengki iri kita. Sama itu kayak macam ada kawan kita baloi bang Subaromas. Aku bukan iri dongki yang. Ku tengok mas kau ni macam ngejek ku tengok. Cukuplah bayar, jangan saja Baromas. Jangan malah